Ada sekelompok orang ketika melihat aktivitas menakutkan yang diupayakan oleh berbagai kekuatan kufar dan kelompok sesat yang mengira bahwasannya tampuk kepemimpinan akan kembali ke tangan mereka hanya dengan menghadapi aktivitas kelompok sesat tersebut melalui aktivitas politik tandingan yang lebih kokoh. Ulama ada memandang bahwa keburukan pandangan orang-orang di akhir zaman yang mengatakan bahwa kesuksesan itu melalui bangku politik. Kita kalau nggak pandai berpolitik, kita kalau nggak pandai melobi, nggak bakal bisa. Waduh, ya. Mereka lupa gagal sukses itu ujian. Ayo. Kalau memang berpolitik di Islam ada as-siyasah as-syar'iyyah. Sahabat juga berpolitik di medan tempur. Karena politik ini kan menghalalkan segala cara. Kedustaan akan terjadi dalam politik, betul? Ya. Tapi bukan berarti terus jadi tujuan hidup tanpa politik tidak ada kesuksesan. Ini dipandang oleh ulama di akhir zaman ini terjadi. Sudut pandang yang menakutkan sebenarnya. Sehingga berapa banyak orang mengolah lisannya, mengolah katanya untuk pandai merangkai kata ketika terjadi sidang. Ini sidang itu macam-macam ya. Padahal dia sendiri nggak paham apa yang dia ucapkan. Satu speaker mengatakan, ya saya mewakili ormas ini kita berharap kalau bisa nanti ada masjid yang dibangun untuk membangkitkan semangat belajar dan sholat orang-orang yang menuntut ilmu ini. Ini yang ngomong nggak pernah sholat di masjid. Dan kita berharap mudah-mudahan organisasi kita ini memiliki dana khusus untuk bersedekah Quran. Karena banyak para penghafal Quran, tapi yang ngomong nggak bisa ngaji. Kami berharap sekali kalau bisa ada dana sekian persen dari organisasi kami ini yang untuk meluaskan lahan masjid yang ada aja kosong masjidnya. Itulah. Jadi akan terjadi tidak? Terjadi. Di mana yang ditawarkan kepada dunia ini keinginan bukan kebutuhan. Kami punya keinginan, kami punya harapan, bukan yang kami butuhkan, bukan. Maka ulama tekankan Allah nggak kasih yang kalian inginkan, Allah cukupi yang kalian butuhkan. Coba sih, ya Allah, anak ngelihat di museum di Madinah itu miniatur kondisi bangunan tempat di mana Rasul hidup saat itu. Waduh, kalau lihat sekarang di negeri kita di zaman kita ini, waduh, harusnya lebih top dari zaman Rasul. Harusnya kalau melihat bentuk bangunan ya, lawang rumah Rasul saja cuma tembok, nggak ada genteng, cuma pelepah korma. Nah kita mau genteng apa sekarang ada kalau mau, betul? Itu belum lagi yang dicor tuh. Rumah Rasul itu tanah, pasir, ya kayak gurun di Arab. Begitu kondisinya. Sampai Jibril nggak jadi masuk, kenapa? Ada anjing bisa masuk ke rumah Rasul, anak anjing. Saking rumahnya betul-betul nggak seperti kita. Kita jangan kata anjing, nyamuk, nggak disemprot masuk, betul? Nggak ada alasan gitu harusnya. Kalau ngeliat kondisi kayak begitu kan, oh iya ya. Mereka orang-orang yang betul-betul meminta yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Sampai-sampai mereka minta tali sandal sama Allah. Sampai-sampai mereka minta tali kekang ontaknya sama Allah. Karena ingin menegakkan Allah Somad, Allah tempat bergantung. Kalau kita kan minta cuma urusan bulanan, rutinitas pekanan gitu ya. Kalau sahabat dia butuh Allah dalam semua hal. Sampai minta tali sendal, tali kekang ontanya pun dia minta sama Allah.
Ya, karena mereka tahu kalau yang dari Allah tuh namanya al-ma'unah. Karena mereka tahu kalau selain dari Allah namanya istidraj. Kita merasa dengan peluh yang kita keluarkan, uang yang kita dapatkan bisa beli sendal baru, sepatu baru, misalkan gitu ya. Ini mau kenangan nih Zat, nih sepatu nih pas kerja di sana Zat. Nah sendal nih pas kerja di sana nih Zat. Makanya biar kata hancur juga nggak bakal saya jual, kenangan Zat. Tuh cikal bakal tuh korun tuh. Ya. Jadi dia menganggap bahwa karena saya kerja di sana saya punya sendal. Untung saya pindah ke sana makanya beli sepatu. Begitu bahasanya. Untung saya bergaul sama dia makanya saya begini. Tuh. Kalau sahabat tidak. Karena tipis antara al-ma'unah dengan istidraj, tipis sekali. Idza ra'aitallahu yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi wa dzalika istidraj. Ya, hati-hati. Ini istidraj kata Nabi, kalau kalian ngelihat ada orang kecukupan. Semuanya dia dapat, dia punya. Sementara kamu pengen punya, enggak keturutan. Yang diturutin sama Allah istiqomah di atas kemaksiatan. Katakan itu istidraj. Teman saya membuahi orang Ustaz, sedekahnya cakep kan, cuma kagak demen mata masalah. Itu sedekahnya istidraj ya. Sih cuma memanfaatin aja Ustaz, mudah-mudahan dapat hidayah. Itu harapan bro, nggak masalah. Kita pepet semua orang juga boleh. Nabi juga mepet Heraklius, Mukaukis, Kisra dipepet sama Rasul, dikirimin surat. Karena ada muqaddimah kan, Mi Muhammadin Abdullah wa Rasuli ila Herakl azimir Rum ila Mukaukis ila Kisra. Males boleh berteman, itu harapan. Tapi nggak nutup bahwa syariat itu hidayah urusan Allah. Silakan antum deketin teman-teman antum yang lagi naik daun nih. Tapi jangan ada gula ada semut. Ya, jangan aji mumpung tajir tempel tat. Susah jangan takut cepretan susah lagi enggak. Emang orientasinya ini gimana caranya mendakwahkan dia. Ya sampai Nabi berdoa kalau Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah tidak bisa masuk Islam ya Allah, lahirkan dari tulang sumsum mereka orang yang mengesahkanmu. Orang yang mentauhidkan, mau lihat harapan dakwah Nabi. Kita kalau kesel sama orang, ya Allah berikan hidayah. Kalau enggak nih orang dapat hidayah, anaknya dapat, paling begitu tuh kita omong itu. Kita menghanya orang kelewatan 7 turunan jadi mampus. Begitu bahasa gitu. Kita memang belum selevel itu sih ya. Makanya antum nih jangan terkecoh nih. Banyak anak muda sekarang nih kecoh dengan hafalan Quran, dengan hafalan hadis. Intinya kepake enggak. Anak pengen masuk surga, mata lo ngembel tiap mau ke surga begini-begini mulu, gimana masuk surga gitu loh. Mana ada surga masuk pakai merem, nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa, aku nggak ngelawan itu gitu loh, kurang semangat. Ya, insya Allah ke surga karena kan aneh nih memang pintu surga sebelah mana? No. Ya, itu yang terjadi, kita nggak ada juhdu. Padahal ayat diulang-ulang, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Diulang-ulang itu ayat. Ente pengen dapat hidayah bro, semangat. Allah yang bilang jahadu fina lanahdiyanahum subulana, ku berikan petunjuk. Dan semangatnya enggak ada. Ngelawan dingin aja barang merem betul. Nah, gimana masuk surga gitu? Gimana ngejaga di perbatasan tuh di Jabal Uhud. Demi Allah saya ngelihat sendiri. Waktu teman-teman pakai motor tuh sampai ke Uhud. Di Uhud saya ngelihat sendiri tuh. Di dinding Uhud itu banyak ukiran pedang para sahabat. Itu belum diangkat situs itu di Saudi itu. Ini apa ini? Kata yang ngawal itu. Ini ukiran pedang-pedang sahabat yang menjaga di perbatasan Uhud. Masya Allah. Kenapa kok ayat di dinding? Mereka nggak ada buku Ustaz. Nggak ada pulpen kayak kita sekarang. Jadi kalau sampai kepada mereka si fulan dengar Nabi dapat wahyu, buru-buru datang, bro ada wahyu, qala Allah disebutkan itu. Oh diukir dinding, kenapa? Takut hilang hafalannya. Dahsyat. Mereka jaga di perbatasan dingin Uhud dingin sekali. Di tengah-tengah dingin tuh mereka lawan, mereka tulis di dinding Uhud dengan pedang mereka ayat. Kenapa? Takut kehilangan ayat. Nah kita sampai Quran lecak masih belum kebaca.
Tapi ngayalnya masuk surga. Dicibir sama Ibnu Qayyim. Annal abawain akhraja min malakutil a'la bidamin wahid. Lu gimana mau masuk surga bahasa kita sekarang? Ada aja yang di surga, keluar dari surga gara-gara sebuah dosa. Ente kolektor dosa, bray. Kolektor dosa pengen masuk surga, ajib. Masya Allah. Terjadi tidak? Terjadi. Pengen masuk surga, pengen paham hadis pada ngerokok. Oleh Rasul. Gimana mau sukses tajir kalau rezeki dibakar? Panjang mata orang tua menanti kedatangan kita, cuma enggak peridonya enggak bisa. Terjadi. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi kadang-kadang kita mendingan tawain diri sendirilah. Kata Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Wazinu qabla an tuzanu. Timbang aja sendirilah, sebelum ditimbang sama Allah nanti. Karena khawatirnya yang ente tumpuni istidraj. Fitnah ibadah. Selesai itikaf, malam takbiran, pulang apa? Kayaknya agak beda, agak enteng kan mah habis itikaf. Jadi sombong gitu. Dan itikaf cuma numpang merem, kita punya saksi di sini gitu. Numpang merem, numpang buka, numpang sahur, pegel sama bini di rumah gue sahur gitu. Refreshing tat, di rumah dia lagi bosen gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jangan ya, ada ilmunya nih mesti dikedepankan nih. Makanya kata Imam Ahmad, aku lebih mencintai mengulang-ulang hafalan ilmu fikih daripada ayat yang baca di malam hari. Dan itu menambah pengetahuanku gitu loh. Jadi kalau Imam Ahmad tuh malam dia ulang-ulang ilmu antum, jangan identik sama khatam Quran doang. Buku. Apa buku yang antum belum baca di rumah? Mungkin anak berisik, bini ngomel mulu, pembantu ruwet gitu ya. Bawa ke masjid, bawa bukunya. Lihat. Wah, ini ada yang anak nggak paham nih. Nah, cakep nih Tat. Aneh baca buku ini nggak paham Tat, gini hadis. Nah, baru ketemu tuh dialog namanya tektok. Tapi kalau kita nggak begitu, apa yang disampaikan, silakan yang mau ditanyakan Tat, tanya Tat. Tapi di luar tema mulu ngapain sejam ngebahas kalau itu luar tema ujung-ujungnya. Satu nyusul lagi, titipan teman, apa temannya nggak datang. Selalu begitu majlis di negeri kita itu. Nggak nyambung dengan yang disampaikan, yang ditanyakan pun nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Masya Allah. Ya, ini dikhawatirkan. Jadi ada sekelompok orang ketika melihat aktivitas menakutkan yang diupayakan oleh berbagai kekuatan kafir, kelompok-kelompok yang sesat, mengira bahwasannya tapu kepemimpinan itu akan kembali ke tangan mereka hanya dengan berpolitik. Mewarnai umat Islam. Wah, Ustaz, kayaknya PKI bakal balik, Ustaz. Karena anak-anaknya ini sudah bukan sedikit jumlahnya, Ustaz. Lawang sedikit aja bikin repot tahun 65. Apalagi banyak kebayang kalau kita nggak berpolitik, masuk jebakan Batman. Tuh. Akhirnya akidah korun yang naik. Ya, kalau kita nggak pinter ngomong di parlemen, Indonesia nggak gini-gini tuh. Dia lupa sukses titipan Allah. Ya, dia lupa bukan kepandaian berpolitiknya para pahlawan di negeri kita, bukan. Iman dan ketakwaan yang mereka ketika berperang melawan orang-orang kafir Belanda saat itu nggak diangkat, dimunculkan ke dunia, di mana anak-anak sekarang harusnya tahu, oh Jenderal Sudirman itu penghafal Quran, nggak diangkat. Nggak diangkat Kiai Haji Nur Ali, jenderal dari Nahdlatul Ulama penghafal Quran, itu nggak diangkat. Anak muda cuma tahunya siapa? Pemuda berusia 21 tahun dengan jumlah 100 pasukan bisa menggetarkan Eropa, Turki. Dari Selat Bosporus siapa? Mehmet II Muhammad Al-Fatih. Jauh-jauh Sudirman, bro. Murid kesayangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Nur Ali, murid kesayangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita nggak tahu, bangga kita kenal Mehmet II Muhammad Al-Fatih, bisa membuka Selat Bosporus, terbongkar Islam ke Turki sana. Tapi negeri kita jarang dibahas, orang-orang soleh jarang dibahas. Hebatnya tuanku Imam Bonjol di Perang Padri jarang dibahas. Dibuang ke Manado, mutiara tetap mutiara, didirikan kampung Bonjol di Manado.
Mutiara tetap mutiara dimanapun, jarang dibahas. Mereka mulia dengan agama karena Allah yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Lupa, mereka ini lupa dan dibikin lupa oleh keadaan. Berkah Allah turunkan dari langit dan dimunculkan dari bumi karena keimanan manusia di masyarakat di mana mereka tinggal. Ya. Makanya ditekankan berkaitan dengan guru tanpa jasa, para orang-orang hebat dalam pendakwah. Kita jarang ngebahas siapa itu Sultan Hasanuddin itu. Akhirnya Belanda masuk memfitnah orang-orang Islam yang bagus agamanya. Masya Allah. Ahmad Al-Lusi di timur sana. Jadi Thomas Matulesi, betul. Bagaimana si Singgah Manggaraja menggetarkan Toraja, menggetarkan orang-orang dari Sumatera sana dengan keislamannya. Belanda pepet cucunya murtad. Kemurtadan yang diangkat. Kita nggak paham sampai ke sana. Padahal Islam sudah kasih bocoran berai. Walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan ngomong suku bangsa. Musuh kita itu Yahudi Nasrani, bukan Cina. Cina itu suku bangsa. La farqa baina Arabin wa Ajamin illa bittaqwa, betul? Tidak beda antara orang Islam dan orang Arab dan orang biasa kecuali takwa. Jangan terkecoh, jangan Cina yang dimusuhin, jangan suku bangsa yang dimusuhin, bukan. Kalau sudah bicara suku bangsa, ini awal sebuah kerusakan. Bicara akidah. Orang Cina juga kalau dia sudah masuk Nasrani Yahudi sama. Orang Arab juga sama. Kalau sudah masuk Syiah, sudah masuk Yahudi Nasrani kepada mereka, penampilan, tingkah laku sama. Jangan terkecoh, jangan bicara suku bangsa. Ya, ini masuk sekarang fitnah nih. Suku bangsa yang emang di negeri Cina nggak ada Islam. Sampai kita nggak boleh ngeliat orang putih sipit, nah, musuh kita nih. Musuh mulu, musuh di zaman kita masih kecil, orang komplek, betul. Orang komplek masih kan orang komplek itu begitu. Lu kan di kampung gitu kalau di Betawi. Orang komplek no. Pak PI tahu tuh dari sono. Orang komplek dimusuhin banget celendok, betul. Ya. Bukan begitu bahasanya, bukan. Ya. Manusia itu nggak pengen jadi suku bangsa, kan Allah telah takdirkan dia sebagai suku bangsa, betul. Toh pada akhirnya kita kembali kepada Adam alaihissalam nantinya. Masya Allah. Ya, banyak terjebak seperti itu. Makanya di surat Al-Mujadilah pada bab ini dijelaskan ayat 11 Al-Mujadilah itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat suku bangsa manapun kalau mau nuntut ilmu. Dan kalau sudah bicara ilmu, kita bicara cara menuntutnya. Imam Syafi'i itu rujukannya al-ilmu nur wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Kita nih yang udah pernah nikah, yang belum cepet-cepet jangan lelet ya. Ini ya kita kalau sudah bicara rumah tangga, ini kita bicara rezeki. Ya ente jangan cuma Robbi habli minas sholihin, uang yang nyampe ke perut anak gimana, syubhat atau haram. Hati-hati nih. Kalau cuma Robbi habli minas sholihin, bocah kita belum kawin juga bisa. Sekedar minta anak yang soleh, cuma kan tidak tepat. Kawin belum minta anak soleh, kapan pakainya gitu ya? Nggak bisa dong. Robbi habli minas sholihin itu dibaca setelah kita menikah, sambil memberikan nafkah yang halal, tidak yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, kita kalau pengen punya karakter pada diri silsilah kita, keluarga kita, anak-anak kita, biasakan betul-betul mencari dengan peluh yang kita keluarkan, tanpa harus seperti korun.